udah waktunya pensiun, di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, bingung juga buat nyukupin keluarga. Biasa ada kemasukan, setiap hari ada kemasukan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita kedatangan seorang yang menurut saya itu gila banget. Gila, pokoknya gila. Orangnya dia itu seumuran sama saya. Tapi kalau menurut saya gila, soalnya dari SD aja dia udah gila. Saya pernah dijemput dia gara-gara nggak sekolah, disuruh gurunya. 1 minggu hilang. SMP juga kelas 1, gila pokoknya. Siapa dia? Aslah, namanya Aslah doang. Aslah Udin sebenarnya. Udin yang suka ke kamar mandi. Enggak suka malam-malam. Gimana Bang Aslah, Mas Aslah, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Tentunya harus sehat. Di pandemi ini kita harus sehat. Gimana kesibukannya sekarang? Sekarang lagi sibuk nyukur, pangkas rambut. Dia salah satu orang yang mempunyai usaha yang berbidang di pemotongan rambut, fashion rambut. Ini dia yang motong ini. Dulu kan emang bener kan, dulu SD pernah saya jemput kan, pas kelas 5, kalau nggak salah kelas 5 emang, gara-gara nggak masuk sekolah selama 1 minggu. Bukan SD. Apa itu? Itu SMP. Oh, SMP. Dia pernah hilang. Coba diceritain. Hilang, tapi bukan kayak jin hilangnya. Terus kayak jin hilang, minggat dari sekolah, nggak sekolah lagi. Itu gara-garanya? Itu awal mulanya pas waktu pertama masuk SMP, rajin. Rajin, garap tugas, garap apa, terus digarap semuanya. Dikerjain semuanya. Itu waktu down langsung nggak mau sekolah, mau masuk semester 2. Kelamaan libur, jadi mau masuk sekolah lagi udah males. Terlalu sering nongkrong bareng anak-anak yang sudah lebih tua dari saya. Oh, yang lebih tua mungkin ini kali, karena tidurnya malam jadi mungkin. Iya emang, nongkrong kan sampai jam 2, jam 3. Jadi lupa waktu, mau sekolah jadi males. Oh, bangun paginya males. Oh, itu kan dulu waktu, berarti kalau kelas 1 sekitar umuran sekitar 13 tahun. 11, 12, 13 ya. 13 tahun. Itu ngapain kalau nggak sekolah? Kesibukannya paling-paling ya cuma nongkrong, pulang malam. Kadang nggak pernah pulang. Pulang cuma ganti baju, terus main lagi. Bahkan makan aja nggak pulang. Makan aja kadang-kadang pulang. Terus itu kan jadi nggak sekolah SMP, ya kan? SMP nggak sekolah. Itu ngelanjutin di rumah terus sampai sekarang atau pernah merantau waktu itu? Enggak, kerja? dulu sempat di rumah dulu. Kira-kira setahunan, terus ada temen yang nawarin kerjaan, ya udah saya ikut kerja. Dulu kerja di bebek goreng. Saya ingat waktu itu. Itu di mana tempatnya? Itu di Daerah. Jimbaran, di Semarang. Daerah Semarang. Di Jimbaran. Berarti masak sendiri. Iya, dulu nggak tahu apa-apa tentang masakan. Terus jadi apa? Terus dulu kan ngelayanin dulu, terus sedikit-sedikit diajarin masak. Baru 3 bulan udah mau bisa masak, langsung keluar. Kenapa? Bosen. Pengen cari pengalaman lain aja. 3 bulan baru bisa masak, udah langsung bosen gara-gara seharusnya nggak usah bisa masak, jadi betah. Terus keluar dari bebek goreng
keluar bebek goreng, nganggur lagi sekitaran setengah tahun sampai setahun kalau nggak salah. Di rumah. Terus kerja lagi jadi Kuli bangunan. Kuli bangunan. Iya, kerja di proyek. Oh, jadi kenaiknya biasanya. Iya. Nggak mungkin ini. Bawa-bawain itu semen. Kuat emang? Ya dulu udah kuat, tapi kalau berapa kali gitu langsung capek, badan nggak kuat. Itu bertahan sampai berapa tahun, bulan, hari? Itu 1 bulan, satu bulan kerja jadi kuli di proyek, terus keluar lagi. Tujuannya dulu emang cuma ingin pengalamannya aja. Soal gaji, waktu, soal waktu, tenaga nggak dipikirin. Yang penting pengalaman. Emang kebanyakan kalau cowok kayak gitu. Yang penting pengalamannya dulu, soalnya bakalan menemukan hal-hal yang sangat jelimet hidupnya. Jelimet bahasa apa itu jelimet? Jelimet itu bahasanya bahasa orang-orang Bahasanya wong lengkong. Jelimet. Jadi itu keluar dari bebek langsung ke sekitar 5 bulanan kerja ikut teman ke proyek, jadi kuli bangun rumah, bangun apa aja bisa. Itu bertahan berapa tahun kalau di kuli proyek? Itu 1 bulan doang. Udah itu nganggur lagi kan, terus kerja ke Jakarta. Seru nih ke Jakarta. Ikut konstruksi jadi tukang las. Dulu ngenaikin juga. Ngenaikin awal-awalan yang ngecat, gerinda. Terus lama-lama bisa ngelas, bisa motong. Akhirnya netep di situ karena saya merasa nyaman kerjanya. Terus saya netep di situ sekitar 6 sampai 7 tahun di Jakarta. Lama juga, 6 sampai 7 tahun. Iya. Saya gede di Jakarta. 2 tuh udah, ya kan? Gedenya saya di Jakarta. Gedenya di Jakarta. Itu di Jakarta awal-awalnya itu ngikut temen atau ngelamar pekerjaan lewat apaan atau? Awal-awalnya itu kakak saya. Dulu kakak saya kerja di Jakarta di situ. Daripada saya lontang-lantung kesana kesini nggak jelas kan, akhirnya diajak ke Jakarta. Ikut ngelas, ternyata di sana belum bisa ngelas. Di sana belum tahu apa-apa. Motong aja nggak bisa. Nggak bisa apa, cuma bisa ngecat doang. Di Jakarta kan selama 7 tahun nih, nggak sebentar itu. 7 tahun itu lama nggak? Lama. Itu di Jakarta, Pak, gue kan pernah merantau itu ya ada yang namanya sedih, ada ya kan, seneng juga banyak. Pasti. Tentunya seneng banyak. Pengen denger cerita sedihnya di Jakarta di seorang Aslah nggak? Coba ceritain. Sedih, banyak sedihnya kalau di Jakarta. Kalau kerja, pulang kerja capek, keinget rumah, sedih. Kangen orang tua ya. Orang tua. Iya emang berat banget. Terus udah pernah saya dari dulu kan pernah dapat proyek di Cakung. Cakung. Terus mau pulang. Kalau pabrikasinya di Cengkareng. Oh, pabrikasinya. Iya. Dari Cakung kan ke Pulau Gadung dulu itu kalau mau naik busway dulu. Dulu dari Pulau Gadung saya punya duit berapa itu buat ongkos ke Cengkareng. Tapi ternyata begitu sampai Senen saya lapar. Terus kan di Pulau Gadung dulu pakai tiket busway kan bisa. Nah, ternyata udah sampai Senen saya keluar dari halte. Udah keluar nyisain duit 25.000 untuk 2 orang. Terus kan kalau dulu tiket busway kan 3.500 ya. Iya. 3.500 terus nyisain 25.000 untuk 2 orang. Ternyata masuk lagi udah nggak bisa.
di Senen pakai tiket, terus? harusnya pakai kartu. Terus kan duit 25.000 buat beli kartu nggak cukup Nggak kan cukup, uangnya. iya. Terus saya nekat aja dari Senen ke Cengkareng mau jalan kaki. Kesampean itu jalan kaki. Enggak, dari Senen cuma kuat sampai itu Harmoni. Sampai Harmoni Senen Harmoni jauh tahu nggak? Jauh. lumayan. Dia jalan kaki. Di Harmoni. Fisik. Terus? Itu saya baru ingat kalau ada taksi. Dulu belum ada itu. Grab. Belum ada Grab, belum ada Gojek, belum ada Gokar. Terus saya baru ingat kalau taksi itu bayarnya setelah sampai bisa. Setelah sampai saya baru ingat, kalau naik taksi kan bisa bayarnya belakangan. Terus sudah sampai Cengkareng saya kasbon Kalau buat bayar. berarti kalau pakai busway bayar duluan. Ya. Beli kartunya itu tiket apa namanya kartu ya. Awalnya beli tiket itu kayak karcis lah. Tapi kalau kan 25.000 kalau buat 2 orang kurang. Itu kalau sebenarnya kalau buat beli tiketnya cukup. Tapi nggak makan. Satu tiket itu cuma 3.500. Terus? Tapi setelah di Pasar Senen saya berhenti, masuk lagi ke halte, ternyata di situ udah nggak bisa pakai tiket, harus pakai kartu. Transaksinya Harus pakai kartu. Nah, udah gitu kartu itu berapa ya harganya? Kalau nggak salah 40.000. Satu kartu. Satu kartu, tapi kan satu kartu bisa buat 2 orang. Saldonya kalau nggak salah 20.000. Udah gitu Karena duitnya mepet, duitnya kurang. cuma 25.000 kurang, terus nekat jalan kaki. Tapi ternyata nggak sampai. Cuma sampai Harmoni doang. Senen Kuate. sampai Harmoni jalan Bayang nggak kaki. jauhnya? Wah, jauh lah. Terus itu sampai Harmoni naik apa? Itu Harmoni Sampai ke Pulau Gadung. Harmoni ke Cengkarengnya saya naik taksi. Akhirnya baru keinget kalau taksi bisa Cengkareng. bisa bayar belakangan. Terus itu pengalaman yang paling pahit ya kan? Pengalaman paling pahit di Jakarta. Jalan kaki dari Senen sampai Harmoni. Kalau pengalaman yang manis-manis, Kalau senengnya sih banyak di Jakarta. sebenarnya banyak senangnya ya, kalau orang merantau. Sering jalan-jalan buat ngebuang rasa capek. Terus kalau kumpul teman-teman satu kampung di perantauan ngumpul jadi satu, seneng kan? Seneng ya kan? Iya. Biasanya setiap minggu ya ngumpul. Setiap minggu, kadang 2 minggu sekali. Habis gajian malam minggunya ngumpul, Seninnya udah puasa lagi. Iya, udah habis Duitnya langsung habis. Buat nongkrong sama teman. Itu ngomong soal pekerjaan kalau jadi apa itu namanya? Las. Itu kerjanya Jadi tukang las. Kerjanya biasanya bikin gudang, berarti bikin yang ruko, yang- tapi itu yang pakai baja. Kalau namanya itu ada Habim, ada WF. Biasanya ngelasin itu, motongin. Itu kan gede banget ya kan? Iya, tergantung maunya konsumen sih. Kadang ada yang minta yang besinya gede, ada yang minta yang kecil. Itu bertahan sampai 7 tahun. Iya, karena saya nyaman dengan kerjaan. Berarti- Kerjaan lagi banget kalau menurut saya. Kalau di bebek enggak. Kalau di bebek, terlalu enak ya. terlalu enak kerjaan. Enggak ekstrim, enggak asik kalau enggak ekstrim. Menurut saya sih kalau kerja terlalu santai ngebosenin. Ngebosenin. Kalau kerja Mungkin terlalu bebeknya itu sepi. Enggak sih, sebenarnya Kalau enggak sepi, kalau sepi dapat 200, kalau rame dapat 100. Enggak, dulu sistemnya di bebek itu sistemnya bulanan. Mau rame, mau sepi, tetap Bayarnya gajiannya bulanan. bulanan. Sebulan dulu masih 600.000. Itu pas
Di bebek sekitar tahun berapa itu? Tahun Tahun 2000 2012 kalau nggak 12. salah. Masuk ke Jakarta sekitar tahun 2000 berapa itu? Di Jakarta 2014. 2014. Ya. Akhir 2013 saya masuk ke Jakarta sampai itu tadi 6 sampai 7 tahun. Habis itu pulang Masih kerja lagi ke Semarang. ke Semarang. Iya. Balik lagi ke bebek. Enggak, di Semarang saya jadi driver. Oh, driver truk. Supir. Supir pribadi atau Supir pribadi udah pernah. Terus supir nganterin barang-barang juga sudah pernah. Nganterin baju di butik. Kalau sampai sini saya aja bingung. Dia sekarang mempunyai usaha tukang potong, tapi kalau dilihat dari pekerjaannya nggak ada yang masuk ke fashion, itu nggak ada. Ya kan? Itu Dari kan. bebek ke kuli bangunan, habis itu ke alas. Tapi sekarang mempunyai usaha potong, nggak nyambung kan? Biar nyambung diceritain dari ngelas, habis ngelas kemana? Habis ngelas ya itu langsung ke Semarang tadi. Kalau motong awal-awalan bisa motong itu potong-potongan sama temen. Ya nggak tahu ntar jadinya kayak gimana. Itu pakai gunting biasa. Iya, pakai gunting biasa. Berarti teman itu bahan percobaan. Nah, itu. udah banyak untuk dicoba ini. Terus lama-lama saya kok ternyata motong nggak sesulit yang dibayangin. Terus di rumah dari Semarang saya keluar itu waktu corona kan belum lama, 2019 ya. Itu saya keluar, terus teman saya ada yang buka potong. Di kampung apa Di kampung. di kampung. Terus dia bosen kayaknya, Bosen buka usahanya. Terus saya terusin karena saya Nganggur. Saya rasa saya bisa motong. Saya tampil aja motong. Jadi tempat dan alat-alat dibeli. Iya, punya teman saya alat-alat di situ udah komplit, terus saya beli. Terus saya motong sampai sekarang. Motong rambut. Sebenarnya nggak sempet, sampai sekarang masih jualan kopi juga. Di Lekong ada kopi. Buat sampingan aja itu, daripada banyak luang yang kosong kan. Kalau di sini potong ramenya kalau sore, habis pada kerja belum mandi potong dulu, nggak apa-apa sini. Bau nggak masalah, yang penting duitnya nggak bau. Yang penting duitnya nggak bau. Dia dari bebek udah pergi ke bangunan dia itu sebulan doang, tapi habis itu nganggur 5 bulan, pergi ke Jakarta ngelas sampai kurang lebih 7 tahun. Habis itu dia nganggur lagi di rumah karena misi dia itu cuma ingin mencari pengalaman, bukan nyari duit. Makanya tadi bilang malam minggu gajian, Seninnya puasa lagi. Duit nggak dipikirin. Terus kalau menurut Asah sendiri, kalau motong tuh kadang ada orang ngeselin apa nggak sih? Misal ngaturnya jangan kayak gini mas, jangan kayak gini mas. Alhamdulillah enggak sih. Paling kadang Nurut. kesel kalau anak kecil motong anak kecil disuruh rapi banget susah. Soalnya baru motong sedikit udah nggak bisa anteng itu. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem. Ada yang nangis juga. Ada yang nangis sampai saya nggak tega. Padahal bayarannya terendah anak kecil. Enggak sih, saya samain aja. Kalau direndahin saya rugi. Durasinya kalau motong anak kecil itu lebih lama. Oh, karena
dia nggak bisa diem, konsentrasi untuk motong itu kadang di kanan dulu, kanan belum selesai udah langsung di kiri, muter-muter terus. Beda sama orang yang udah dewasa Ya, kalau udah gampang dewasa diatur. kan gampang diatur. Kalau menurut saya emang kayak gitu. Soal usaha itu tergantung sama yang kuasa aja. Kalau misal kita belum rezekinya, ya belum ada usahanya ya kan. Iya. Kita hukum alam aja sih. Hukum alam. Saya buka potong rambut, pasti ada yang mau potong ke saya. Sebenarnya jangan takut sebenarnya ya kan. Saya jual kopi, pasti ada yang beli kopi saya. Itu hukum alam sih sebenarnya. Kalau dilihat ceritanya nggak ada yang nyambung. Nggak ada. Aneh kan? Dari bebek, bangunan, tukang las, terjunnya kepotong, nggak nyambung kan? Itu Nggak karena sebuah hentakan dari Allah ya kan, dari yang maha kuasa, maka terjadilah kun fayakun. Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Kalau menurut Aslah, ini pesan-pesan buat orang-orang, tentunya yang teman kita yang banyak ngelapet, karena sebenarnya nggak kurang gawean, nggak kurang kerjaan, ada kerjaan, tapi namanya itu tetap aja nggak punya kerjaan, ya kan? Pesan-pesannya buat teman-teman itu apa? Gini aja sih, yang untuk yang belum kerja atau yang belum punya usaha, ya kalau belum ada keinginan buat usaha, kerja dulu. Kerja di mana aja, cari pengalamannya, cari sisi positifnya, buat bekal nanti ke depannya. Bener. Sebenarnya itu yang paling paling diolah pemikirannya. Jadi kadang ada yang kerja, tapi malah di saat kerja, misal merantau di Jakarta, di restoran kerja, sepi malah seneng. Itu sebenarnya rugi buat kita ya kan? Iya. Soalnya masaknya jadi nggak lincah. Kalau misal rame, masak apa aja bisa, tapi karena sepi jadi nggak lincah masaknya. Jadi males. Mau diusahain di rumah, buka usaha sendiri, karena sepi, senang di sana, di rumah jadi nggak seneng, soalnya kan nggak lincah, nggak ada pengalaman. Jadi kalau yang lagi kerja itu misinya buat usaha sendiri di mana kayak, yang penting usaha sendiri, itu yang semangat. Jangan malas-malasan. Udah waktunya pensiun, di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, bingung juga buat nyukupin keluarga. Biasa ada kemasukan, setiap hari ada kemasukan buat keluarga ada, tapi ntar kalau udah waktunya di rumah terus, nggak ada keinginan buat usaha, ntar bingung, nggak ada kemasukan 2 hari, 3 hari, bahkan sampai bertahun-tahun nggak ada kemasukan kan. Biasa ada kemasukan, setiap hari ada kemasukan buat keluarga ada, tapi ntar kalau udah waktunya di rumah terus, nggak ada keinginan buat usaha, ntar bingung, nggak ada kemasukan 2 hari, 3 hari, bahkan sampai bertahun-tahun nggak ada kemasukan kan. Iya, emang repot. Cukup menarik ceritanya Aslah. Saya rasa cukup ya, cerita dari SMP sampai sekarang udah nikah. Saya belum, dia udah nikah. Umurnya sama, dari kerja bebek, bangunan, sampai ke Jakarta, dan akhirnya dia membuka usaha potong rambut. Ceritanya menarik. Oke. Semoga pemirsa tetap sehat. Waduh, jatuh. Semoga pemirsa tetap sehat. Jangan lupa olahraga, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa subscribe channel kita biar kita semakin semangat bikin video. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Mantap.